Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nitis Oka Ruwaida dengan NIM 2019-015337 dari kelas 4I. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori belajar kognitivisme dan implementasinya dalam pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu teori belajar kognitivisme. Pengertiannya, definisi kognitif berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing yang berarti mengetahui. Nah, para penganut aliran kognitif mengatakan bahwa belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Dalam belajar, kognitivisme mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan. Teori ini mengenal konsep bahwa belajar ialah hasil interaksi yang terus-menerus antara individu dan lingkungannya. Tokoh-tokoh teori pembelajaran kognitif yang pertama Jan Piesse. Jan Piesse berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk oleh individu melalui interaksi terus-menerus dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi untuk menghasilkan pengetahuan dengan tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan awal sebelum yang telah tersimpan pada skema siswa. Tahapannya yang pertama tahap sensori motor, yaitu anak usia lahir sampai 2 tahun. Yang kedua tahap proporsional, yaitu anak usia 2-8 tahun. Yang ketiga tahap operasional konkret, anak usia 7-8-14 tahun. Dan yang keempat tahap operasional formal, yaitu anak usia 14 tahun lebih. Nah, semakin tinggi tingkat kognitif seseorang anak, maka semakin teratur dan juga semakin abstrak berpikir. Implementasi teori Piesse dalam proses pembelajaran adalah bahwa bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Yang tahap pertama, eksplorasi. Eksplorasi di mana yang pertama guru memberikan sebuah tayangan video kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik mengamati video yang telah diberikan oleh guru. Dan yang ketiga, guru memberikan kesempatan peserta didik untuk bertanya mengenai video yang telah dipelajari. Yang kedua, yaitu pengenalan konsep. Yang pertama, guru memberikan materi, yang kemudian siswa mulai mempelajari materi tersebut dan diberikan kesempatan untuk bertanya, dan kemudian setelah bertanya, siswa diberikan pengetahuan dan juga disuruh untuk mencari informasi lain mengenai materi yang telah dipelajari. Kemudian setelah itu, siswa mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan, yang telah dipelajari, dan kemudian guru menguatkan hasil presentasi dari siswanya. Yang ketiga, aplikasi konsep, di mana guru melakukan evaluasi dan kemudian setelah itu guru memberikan materi atau rencana kegiatan yang akan diberikan untuk pertemuan kedepannya kepada peserta didik. Menurut tokoh yang kedua, Jerome Bruner, yaitu Bruner melihat bahwa perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Penerapan teori Bruner yang terkenal dengan dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pembelajaran yang sama dapat diberikan mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi sesuai dengan tingkatan perkembangan kognitif mereka. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman di dalam dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif yang kemudian mengalami tahap belajar sebagai perubahan persepsi dan pemahaman dari apa yang dia temukan. 3 tahapan perkembangan kognitif menurut Bruner. Yang pertama enaktif, yang kedua ikonik, dan yang ketiga simbolik. Enaktif yaitu usaha untuk memahami dan mengamati lingkungan sekitar dengan observasi. Yang kedua ikonik yaitu melihat dunia melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Nah, yang ketiga simbolik, di mana siswa mempunyai gagasan-gagasannya abstrak yang dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol. Tokoh yang ketiga yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik kepada siswa atau dimaksud dengan advanced organizer.
Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan apa yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Untuk itu, pengetahuan guru terhadap isi pembelajaran harus sangat baik. Dengan demikian, ia mampu menemukan informasi yang sangat abstrak, umum, dan inklusif yang mewadahi apa yang akan dipelajari. Menurut tokoh keempat, yaitu Robert M. Gigme bahwa belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Salah satu yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gigme bahwa belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, alat indera. Yang kedua, penampungan kesan-kesan sensoris. Yang ketiga, memori jangka pendek. Yang keempat, memori jangka panjang. Dan yang terakhir, kelima, yaitu pencipta respon. Ciri-ciri teori kognitif yang pertama, mementingkan apa yang ada pada diri siswa atau nativistik. Yang kedua, mementingkan keseluruhan atau holistik. Yang ketiga, mementingkan peranan kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi pada waktu sekarang. Penerapan teori kognitif dalam pembelajaran. Yang pertama, belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi peserta didik harus lebih aktif. Yang kedua, bahan pembelajaran dan metode pembelajaran harus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, guru harus memperhatikan tahapan kognitif peserta didik. Dan yang keempat, belajar harus berpusat kepada peserta didik. Langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pembelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa dengan aktif. Yang keempat, melakukan kegiatan yang sesuai dengan topik-topik tersebut. Yang kelima, mengembangkan metode pembelajaran. Dan yang keenam, melakukan penilaian dari proses belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran menurut Ausubel yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi sesuai karakteristik siswa. Yang keempat, menentukan topik-topik yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kelima, mempelajari konsep-konsep inti dan menerapkannya dalam bentuk nyata. Dan yang keenam, melakukan penilaian dari hasil belajar siswa. Prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya untuk memahami pengalaman. Yang kedua, pemahaman bahwa pelajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan. Dan yang keempat, belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Kelebihan dari metode pembelajaran kognitif. Yang pertama, sebagian besar dalam kurikulum di Indonesia menekankan pada teori kognitif yang mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu. Pada metode pembelajaran kognitif, pendidikan hanya perlu memberikan dasar-dasar dari materi yang diajarkan. Yang ketiga, dengan penerapan teori kognitif ini, maka pendidik dapat memaksimalkan ingatan peserta didik untuk mengingat semua materi yang telah diberikan. Yang keempat, menurut para ahli kognitif, itu sama artinya dengan kreasi atau pembuatan suatu hal baru. Yang kelima, metode kognitif ini mudah untuk diterapkan. Yang keenam, menjadikan siswa menjadi lebih kreatif dan mandiri. Dan yang ketujuh, membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah. Kelemahan dari metode pembelajaran kognitif yang pertama, pada dasarnya teori kognitif ini menekankan pada kemampuan ingatan peserta didik dan kemampuan masing-masing ingatan peserta didik, sehingga kelemahannya yang terjadi adalah selalu menganggap semua peserta didik mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Ada kalanya metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasikan atau mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga,
Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan metode kognitif, maka dipastikan peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya dengan materi yang telah diberikan. Yang keempat, jika dalam sekolah kejujuran hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode lain, maka peserta didik akan kesulitan dalam praktek kegiatan atau materi. Yang kelima, dalam penerapannya, metode pembelajaran kognitif perlu diperhatikan kemampuan peserta didik untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterima. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kurangnya dari materi saya meminta maaf. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.